Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di channel ini. Kali ini kita bertemu dua geng, tapi yang sedang bahagia. Yang bahagia, Ninis dan Fadli, Khorionisa Agustiati dan Fadli Ramadhanil dari Perludem. Nah, konon kabarnya agak beda senyumnya Anda berdua. Enggak. Ada apa? Enggak, kemarin kan waktu terakhir podcast Bang Ferry menanya apa yang bisa dilakukan. Dan belum tayang lagi nanti malam. Terus kita jawabnya ya banyak-banyak berdoa aja. Ternyata doa. Ada yang percaya Tuhan loh kadang-kadang. Doa Ustadz Farid kayak. Nah, jadi siapa yang berdoa nih, banyak-banyak berdoa. Apa? Kenapa doa dia apa nih? Siapa yang mau menjelaskan berdoa nih? Kali Indonesia dia bahagia ketawa terus. Kamu dulu lah. Ya kan kita sempat khawatir lah ya dengan suasana demokrasi. Suasana konsolidasi partai yang sangat negatif ya. Menggabungkan satu kekuatan politik besar untuk mengusung satu pasangan calon. Dan kita kan bahas juga waktu itu Bang, ini disebabkan oleh ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang 20% kursi DPRD atau 25% suara sah nasional. Nah, ketentuan itu dibatalkan sama MK. Jadi konsolidasi bubar ya, rusak. Jadi yang plus ada yang membuat partai sendirian. Iya. Ada yang membuat calon yang diunggulkan kehilangan kursi. Iya. Ada yang buat ketua umum tanggal. KO semua. Nah, ini berubah konstelasi. Jadi hari Kamis 20 Agustus itu Selasa 20. Kapan? Saking bahagianya salah tanggal. Tanggalnya sih benar. Selasa 20 Agustus itu MK memutuskan bahwa ketentuan soal syarat 20% kursi DPRD atau 25% syarat suara sah pemilu DPRD itu inkonstitusional dan ditafsirkan baru oleh MK dengan mengatakan bahwa kalau untuk partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon, itu yang menjadi syarat pencalonannya adalah perolehan suara partai politik di hasil pemilu DPRD itu yang tergantung kepada range DPT masing-masing provinsi dan kabupaten kotanya, Bang. Nah, rujukan range DPT-nya itu adalah, atau rentang DPT-nya itu adalah sesuai dengan rentang DPT untuk penghitungan persentase dukungan calon perorangan. 2000 ke 2 juta. 0 sampai 2 juta. 2 juta ke 6 juta. 6 juta ke 12 juta. Dan lebih dari 12 juta. Dan Jakarta itu masuk 6 juta sampai 12 juta. Yaitu range-nya 7,5% suara partai. Sehingga partai yang ditinggalkan sendiri yang bisa mencalonkan. Sehingga bahkan partai-partai jadi Bang Masinton maju kayak ini. Bang Masinton selamat jadi calon gubernur kalau iya ya. Saya udah lihat stikernya kemarin. Ya, kuat bang. Ya, percaya bisa. Bahkan partai-partai di luar parlemen dong, juga bisa karena suara ya? Bukan kursi kan, bukan perolehan kursi. Jadi tadi kalau baca putusan MK-nya itu, ya MK bilang bahwa ya ini kan partai politik peserta pemilu ini dia udah dapat suara, tapi kemudian kenapa dia nggak bisa mencalonkan, itu yang inkonstitusional gitu. Jadi termasuk juga partai-partai yang udah tergabung yang di plus-plus itu bisa berpikir ulang. PKI bisa maju sendiri, DKI ya. Golkar bisa maju sendiri kan. PSI juga. PSI bisa maju sendiri. Itu sebenarnya harusnya ya sabar aja sih gitu. Iya. Jangan mendahulukan rencana tuh. Masih seminggu lagi, seminggu tuh banyak lah yang bisa terjadi. Apa sih yang membuat kalian bahagia? Apa sih dampaknya bagi demokrasi konstitusional kita? Iya, pertama ini bisa memecah kebuntuan ya. Misalnya soal calon tunggal. Kemarin kan kekhawatirannya karena calon tunggal tuh bisa terjadi ketika semua partainya diborong. Terus calon perseorangannya susah. Jadi ya akhirnya koalisinya besar, calonnya cuma satu. Nah kalau sekarang kan ya partai itu bisa maju sendiri loh, potensi itu besar loh. Kayak DKI 8 partai Bang bisa maju sendiri gitu. Kan gak apa-apa juga calonnya banyak kan, kenapa emang? Ya memang rakyatnya banyak, punya ingin alternatif pemilihan. Nah kan begini, orang kan merasa bahwa banyak hal yang mungkin tidak akan terjadi. Nah pilihan konstitusional MK ini kenapa sih dalam putusan
Putusan 60 ya? 60 ya. Jadi kalau kita baca dalam pertimbangan putusan itu, memang putusan ini menarik Bang. Paman Usman gak ikut mengadili. Paman Usman dan sebetulnya pemohon gak minta ini kan. Iya, mintanya beda. Mintanya sederhana, beda. alternatif Jadi aja kan. Ini progresif betul MK ini. Iya. Jadi hanya 8 hakim yang... Tunggu dulu. Paman Usman kenapa gak diikutkan? Karena ponakannya kan ada dalam pusaran ketegangan ini kan. Pusaran konflik ini gitu. Dan Ponakannya siapa? Kaisang namanya. Ya tadi dari calon nama partai tapi gak jadi. Jadi ada dua. Jadi ada dua putusan. Nanti kita cerita dua putusan kenapa kita. Jangan. Seneng banget ya. Ini Fadli yang seneng ya, nggak atas nama Perludem loh, Fadli aja yang seneng kayaknya. Enggak kan ini kan semua kacau kemarin Bang ya. Coba bayangkan Mahkamah Agung itu memindahkan syarat usia sebagai syarat calon jadi syarat pelantikan. Itu kan menghilangkan kepastian hukum dalam proses pencalonan. Nah soal perolehan kursi dan perolehan suara sebagai syarat calon ini kan sebetulnya sudah lama ya kita debat. Ini tidak ada hubungannya karena dua cabang kekuasaan di daerah itu, legislatifnya DPRD, eksekutifnya kepala daerah, relasinya harusnya check and balances aja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi dengan adanya syarat pencalonan ini, relasinya menjadi relasi transaksional, bahkan sedari pencalonan kepala daerah. Itu yang dari dulu kan kita tentang kan. Jadi hegemoni partai politik dan hegemoni orang individu yang punya uang, punya akses ke partai, pada akhirnya mematikan level competitiveness di pemilihan kepala daerah. Nah putusan MK nomor 60 ini menghancurkan itu semua. Jadi menurut saya ini putusan yang bisa dibilang monumental lah. Merubah paradigma partai politik, merubah paradigma politisi, termasuk juga mengubah paradigma publik terkait dengan tiket pencalonan kepala daerah. Jadi tidak lagi harus membeli tiket pencalonan atau membeli perahu per kursi ya. Tapi sekarang penghitungannya adalah penghitungan perolehan suara partai politik dari pemilu DPRD di masing-masing daerah kan Mbak Dinis ya. Nah, saya tidak akan tanya ke Fadli karena takut dia tertawa dan kesannya kita kejam betul. Memang kalau itu ya. Jadi baru tadi lo rekomendasi. Tahan. Saya mau nanya. Apa? Tadi Fadli bilang ada yang sudah dicalonkan dan berkaitan dengan anak Presiden Jokowi Kaisang yang belum berusia 30 tahun. Dan sudah direkomendasikan tadi, lalu dikatakan Fadli gagal. Jangan semangat dulu. Nanti Anda tertawa. Tolong jelaskan ke publik seclear-clearnya. Jangan ketawa dong. Enggak ya, jadi hari ini ya 20 Agustus ya. Ulang tahunnya salah satu hakim MK loh 20 Agustus. Oh iya, ada. Saya ada. Apa tadi hari ini 20 Agustus itu kalau terkait dengan syarat pencalonan tuh ada 2 putusan. Yang pertama tadi ya soal syarat persentase partai. Yang satu lagi itu terkait dengan syarat usia. Ya, jadi MK tuh menegaskan bahwa ya usia itu saat pencalonan, bukan saat pelantikan. Salah satu pertimbangannya MK adalah nggak ada beda loh antara pemilu sama pilkada. Di undang-undang pemilu itu ketika bicara syarat calon ya saat pencalonan bukan saat pelantikan. Kok di pilkada beda kira-kira gitu MK bilang. Jadi ada adik-adik ya kan di bawah saya umurnya ya. Adik-adik yang usianya belum 25 atau 30 tahun ini. Berkelas hati mau jadi calon gubernur. Semangat banget ya. Gak tahan dia. Gak tahan Anda mengomentari. Sabar. Ini direktur Perludem. Ini direktur Rem. Gak bisa. Jangan kita terlihat kejam dan terlalu bahagia. Silakan. Jadi kalau ada adik-adik kan saya usianya lebih tua ya. Yang usianya berat adik-adik usianya belum 25 belum 30 ya tunggu dulu, sabar dulu. Kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya mungkin belum saat ini gitu. Jadi ya tadi yang udah rekomendasiin ya diatur ulang aja. Ditinjau ulang tidak kembali. memenuhi syarat. Nah, kalau pertanyaan ke Fadli, pertanyaannya bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung? Ya, putusan Mahkamah Agung secara pengujian norma kan menguji peraturan KPU Bang ya, terhadap ketentuan undang-undang pilkada. Nah, tapi problemnya putusan Mahkamah Agung itu kan tidak mengubah undang-undang pilkada.
Nah, yang ditafsirkan MK hari ini itu adalah Undang-Undang Pilkada soal usia minimal calon gubernur, usia minimal calon bupati wali kota, yang itu harus dipenuhi ketika ditetapkan jadi calon. Pasal 40 ya. Pasal 40. Jadi kalau ditetapkan jadi calon itu kan artinya kalau kita rujuk ke tahapan KPU, mereka harus berusia 30 tahun. Gubernur wakil gubernur itu pada 25 September. Nah, itu diverifikasinya ketika didaftar jadi calon. Nah, kalau yang belum berusia 25 tahun pada 25 September ya nggak bisa. Jadi ada kepastian di sana. Nah, jadi MK menguraikan panjang lebar di dalam pertimbangan itu adalah apa pepatah Minangnya? Oh, pepatah Jawanya juga sih, ada dua tadi kan. Ada motif pepatah Minang dan pepatah Jawa loh di putusan itu. MK ingin mengatakan ini sesuatu yang sudah jelas ya, soal syarat usia ini tidak perlu lagi ditafsirkan kemana-mana. Bersuluh matahari. Jadi, ceto welo-welo. Terlihat sama orang lain. Ya, dan ceto welo-welo kalau Jawanya. Ceto welo-welo. Ceto welo-welo ternyata very obvious. Oh, sangat jelas. Ya, terang benerang. Sesuatu yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Dan saya kira di ilmu filsafat hukum kan juga ada Bang. Sesuatu yang sudah jelas jangan ditafsirkan lagi gitu. Nah, menurut MK menarik syarat usia itu menjadi syarat pelantikan, syarat penetapan calon terpilih, itu memberikan ketidakpastian hukum dalam tahapan pilkada. Tapi MK boleh mengurangi syarat usia ya. Oh, Pilpres. Oh, itu kacauan lain tuh. Nah, Nis. Apa? Jangan direspon terlalu cepat. Okay. Putusan ini kapan sih berlakunya? 2024 atau 2029? Ya 2024 karena kan MK kalau ditentukan untuk waktu lain pasti akan disebut sama MK. Misalnya soal pemilu serentak itu kan diputusinnya 2014 tapi nggak berlaku pemilu 2014. MK sebut berlakunya 2019. Parliamentary threshold MK sebut berlakunya 2029. Jadi sepanjang MK nggak sebut kapan berlakunya yang berlaku hari ini. Di saat setelah dibacakan ya. Iya, jadi KPU ya hari ini berlaku. Sebut dong nama komisionernya. Jangan lagi punya tafsir aneh-aneh. Soalnya tadi ada berita mau konsultasi dulu. Kemarin yang 90 gak ada konsultasi. Ada gak sih? Gak ada kan? Gak ada konsultasi. Langsung keluar. Ada. Sempat surat aja. Iya. Karena MK bilang juga Bang, kalau ini gak dipenuhi akan ada konsekuensi hukumnya. Kan udah ngerasain sendiri kemarin. Sudah desain sama MK. Jadi jangan main-main lagi kalau putusan ini tidak dilaksanakan secara penuh dan hati-hati oleh KPU, nanti bisa dibatalkan hasil pilkadanya di proses PHPU. Kan itu sign dari MK sebetulnya tuh Bang. Ya, jangan ditafsirkan sesuatu yang sudah jelas, jangan ditafsirkan. Ceto welo-welo. Ya memang ceto welo-welo. Ini menurut saya ya. Udah cocok gak ceto welo-welo? Ya. Very obvious. Kalau kan KPU tinggal ini aja Bang, mengembalikan lagi syarat usia itu menjadi syarat calon yang harus diverifikasi pada saat pendaftaran. Lalu kemudian merubah syarat pencalonan itu tidak lagi 20% kursi dan 20% suara, tapi berdasarkan rentang DPT di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang merujuk sepenuhnya kepada ketentuan undang-undang pilkada. Ya, tapi tanpa perubahan PKPU kan putusan ini berlaku kan? Berlaku. Ya, saya mau mengutip seorang pakar namanya Pak Margarito Kamis di sidang Pilpres kemarin bahwa tidak perlu perubahan PKPU. Karena putusan MK sudah berlaku. Kalau sumber hukumnya berubahlah PKPU. Berlakulah dia. Iya. Jadi jangan berubah pula Pak Margarito. Dia biasanya kalau nggak hari Kamis tuh agak Jumat ya. Jadi yang saya terpikirkan sekarang adalah sebahagia apa pendukung Pak Anies Baswedan dan PDIP dan partai-partai gurem ya. Karena mereka punya ruang untuk kemudian menyalurkan aspirasinya. Jadi ini Pilkada DKI salah satu yang akan sangat-sangat menarik ya. Iya kayaknya dia semua Jawa Barat, Jawa Timur yang kemarin kita bicara. Konsentrasinya pasti berubah. Kalau saya jadi Pak Ridwan Kamil saya pulang aja ke Jawa Barat. Saya kembalikan ke Anies yang dalam podcast kita sebelumnya dengan bahagia sebagai warga Jawa Barat menyerahkan Pak Ridwan Kamil, kami kembalikan. Ya. Bagaimana perasaannya balik bolanya nih? Iya. Ya makanya sabar sih. Jadi menarik ya. Iya. Situasi politiknya menarik, situasi hukumnya menarik. Iya. Jadi hari-hari ke depan sih menurut saya Bang, yang perlu didesak adalah KPU betul. KPU, ya. Jadi KPU jangan main-main lagi soal keterpenuhan syarat, soal kepastian sistem pencalonan.
karena itu dampaknya kepada konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Ini kalau misalnya ya KPU butuh waktu untuk menyesuaikan peraturan KPU-nya, jadwal pencalonannya mau ditunda seminggu menurut saya nggak apa-apa. Dibandingkan misalnya mesti jalan dengan syarat pencalonan sekarang yang menurut MK sudah inkonstitusional. Tapi nanti itu jadi alasan DPR lagi membuka ruang. Enggak, artinya begini, kalau hitung-hitungan merevisi peraturan KPU-nya mestinya seperti kata merujuk pendapat Wakil Ketua Umum Golkar ya, katanya kalau sudah jelas nih sejam selesai nih. Nah, mengubah pasal ini kayaknya juga sebentar. Kan tinggal kutip aja dan maksudnya di KPU sekarang kan juga ketuanya udah baru, ketuanya kan juga divisi hukum kan, ya cepet lah. Nah ya putusan 60 itu kan juga mencantumkan detail ya. Iya. Eksplisit, tidak ada ya yang tidak detail di putusan. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa. Ya tinggal di copy aja sama KPU. Tinggal di copy ya. Mudah-mudahan konsisten, tidak aneh-aneh, tidak ini berhak nggak publik kalau KPU aneh-aneh publik harus marah? Oh iyalah. Nggak diam aja ini hak sudah didapat dikembalikan malah ini ya. Apa kabar PKS? Ya, bisa sendiri kan sebenarnya kan. PKS sendiri. Tersorong pula ke sana. Bedanya sehari loh kemarin. Sabar loh, makanya Pak sabar. Jokowi apa kabar? Alhamdulillah. Tapi menurut saya sih ini harus dijaga betul putusan ini, desakan ke KPU harus dilakukan. Dan partai politik di DPR pun kan justru lebih ini kan lebih happy dengan putusan ini sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mendorong kadernya maju dan level kompetisi pilkada itu akan jauh lebih baik, Bang. Ada riset tahun 2021 menarik ya, bahwa semakin sengit level kompetisi pilkada itu akan berbuah kepada kebijakan-kebijakan yang jauh lebih baik, lebih produktif ketika kepala daerahnya terpilih. Nah, justru sebaliknya kalau level kompetisinya landai, dikondisikan dengan dukungan yang gemuk, apalagi dengan calon tunggal, itu pada akhirnya jadi tidak ada semacam trigger untuk memacu melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik. Gitu. Masih perlu nggak pemantauan oleh publik pilkada ini, terutama pilkada DKI? Iya kan tentu. Semua udah terlibat nih. Maksudnya semua terlibat? Iya, maksudnya partai jauh lebih banyak punya calon lebih banyak orang terlibat. Publik luas masih. Oh ya perlu dong. Kan sebenarnya kehadiran pemantau itu justru jadi kontrolnya. Dan nggak cuman soal hari H kan yang dipantau kan banyak ya dari tahapan ya hari-hari inilah kayak misalnya kemarin KTP, pencalonan, nanti kampanye, dana kampanye, bahkan setelah hari H pun juga tetap harus partisipasi publiknya harus didorong gitu. Jadi jangan publik abai, bahagia, tertawa seperti Fadli, lupa pemantauan karena kecurangan bisa saja terjadi kan. Kalau berhasil publik hari ini, lalu kalau abai ya kecurangan kan bisa datang. Ya meskipun menurut saya Bang, konfigurasi pencalonannya kan belum pasti akan berubah juga. Karena ya bisa saja partai main game plus ini tetap berkonsolidasi dengan mendukung Ridwan Kamil kan tetap bisa saja. Itu cuma orang Minang yang ngerti Pak. Kan bisa saja kan. Artinya misalnya kayak PKS dan beberapa partai yang mestinya bisa mencalonkan sendiri itu mereka akan berpindah dari Kim lalu mencalonkan diri kan belum pasti juga. Tapi paling tidak kerannya dibuka, kanalnya disediakan oleh regulasi dengan putusan. Kan belum tanggal 27 juga untuk mendaftar, belum pengumuman juga bulan September. Masih bisa sholat istiqoroh ya. Masih bisa, sebaik-baiknya sholat istiqoroh lah dulu. Jangan putus cepat-cepat jadi begini kan jadi. Baru sekali tambah 2 kali. Masih ragu 3 kali sholat istiqoroh. Ayo Pak Ustadz Marani bisa. Ayo saya pikir himbauannya juga ke publik, ayo kita menangkan demokrasi kali ini. Jangan kemudian kita abai, ini harus kita menangkan kan. Betul. Ini semangat sekali, manis sekali kamu itu, bahagia sekali kan. Pagi itu cerah sekali, kilat-kilat kebahagiaan. Gigi udah gosok 3 kali kayaknya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Mary. Mudah-mudahan ini salah bisa buat traktor unan ya. Bagaimanapun ini adalah calon mahasiswa S3 Universitas Andalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.